Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Ditipit narkoba, Bareskrim Polri dan Bea Cukai merazia 2 tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari razia tersebut didapati 9 pengunjung positif narkoba serta ditemukan ratusan botol minuman keras yang diduga menggunakan pita cukai palsu. Razia tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara dilaksanakan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai pada Minggu dini hari. Razia dilakukan dengan pemeriksaan dan tes narkoba menggunakan sampel urin kepada pengunjung, pegawai dan petugas keamanan yang berjaga di tempat hiburan malam. Tidak hanya satu tempat hiburan malam, tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kembali merazia satu lagi tempat hiburan malam. Di lokasi kedua, 9 orang diamankan karena dari hasil pemeriksaan urin diketahui positif menggunakan kokain, morfin, metafetamin, dan THC. Selain mengamankan 9 orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, sebanyak 505 botol minuman keras yang diduga menggunakan pita cukai palsu juga ikut disita. Kasubdit 1 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Polisi Jen Calvin Simanjuntak mengatakan, pihaknya juga menemukan barang bukti narkoba. Namun temuan tersebut masih didalami untuk mengetahui apakah merupakan psikotropika atau obat keras. Kembali tim gabungan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan Bea Cukai melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilakukan malam tadi dan baru selesai pagi ini sekitar jam 6 pagi, itu di bilangan PIK. Di bilangan PIK kita melakukan di 2 tempat. 2 tempat ini kita lakukan bergantian. Secara keseluruhan, temuan-temuan yang kami dapati adalah keseluruhannya ada 9 pengunjung yang positif menggunakan narkotika berbagai macam jenis di situ. Ada kokain, ada morfin, ada amfetamin, ada amfetamin, ada THC. Kemudian di salah satu tempat kami menemukan setidaknya ada 6 butir, tetapi masih pendalaman apakah ini narkotika, psikotropika atau obat keras di 4 table ataupun 4 sofa. Namun ada 1 klip serbuk yang sudah kita kumpulkan, itu juga masih pendalaman, dan kebetulan di sofa itu pengunjungnya hasil cek urinnya itu positif kokain dan morfin. Jadi ini perlu pendalaman. Semua barang bukti itu akan kita bawakan ke laboratorium forensik pagi hari ini. Kemudian temuan kedua, setidaknya ada 505 botol hasil pengecekan teman-teman dari Bea Cukai. Saya ulangi, 505 botol diduga menggunakan pita cukai palsu. Dan ada beberapa juga yang tanpa cukai. Jadi khusus untuk yang 505 botol ini masih perlu dilakukan verifikasi ulang oleh tim Bea Cukai. Razia tempat hiburan malam akan terus dilakukan tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri sebagai upaya memutus rantai peredaran narkoba dan mencegah digunakan sebagai transaksi narkoba. Tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Riau mengamankan 2 perampok yang beraksi di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Pelaku menggasak uang sebanyak lebih dari 700 juta rupiah yang dibawa oleh karyawan perusahaan sawit yang ditembak menggunakan senjata api hingga mengalami luka berat. Polda Riau menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Riau. Kedua pelaku melakukan perampokan terhadap seorang karyawan perusahaan sawit di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar bernama Hartono yang berusia 56 tahun. Saat itu, korban baru saja mengambil uang milik perusahaan di bank sebanyak 742 juta dan membawa uang di dalam kantong plastik.
Dalam perjalanan mengendarai sepeda motor, korban dicegat 2 orang pria yang juga menggunakan sepeda motor. Pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor dan menembak pipi korban menggunakan senjata api. Dalam konferensi pers tersebut, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, menjelaskan kondisi korban pasca penembakan. Yang sampai dengan saat ini korbannya masih di rumah sakit. Korbannya ditembak di bagian pipi kiri. Kemudian peluru bersarang di lehernya. Baru beberapa hari lalu diangkat. Kemudian proyektil tersebut sedang dalam proses pemeriksaan uji balistik di Laboratorium Forensik Puslapor Polda Riau. Jadi tersangka yang satu adalah FM alias Faksi, dia warga Lampung. Kemudian yang bersangkutan selaku eksekutor. Tahun 2020 yang bersangkutan juga melakukan perbuatan yang sama. Sudah dilakukan penegakan hukum dan yang bersangkutan baru keluar penjara. Kasusnya sama, pencurian dengan kekerasan. Sampai dengan saat ini, pada saat itu dia bermain dengan kakaknya, sang kakaknya masih daftar pencarian orang. Kemudian dia main lagi pada tanggal 13 November kemarin, posisinya selaku eksekutor. Yang satu lagi inisialnya W alias Dodo. Dia yang melakukan gambar, memantau kebiasaan. Kemudian Dodo ini juga sering ikut melakukan pengawalan, pengambilan uang untuk peron. Pada saat itu yang bersangkutan diajak tidak mau ikut. Karena kalau setiap melakukan pengawalan, biasanya orang yang mengambil uang ini untuk ngambil uang, narik, bawa ke peron, digaji 3 juta setiap pengawalan, satu orang. Biasanya kos yang dikeluarkan 6 juta. Jadi satu orang 3 juta dikawal oleh 2 orang. Pada saat hari itu diajak tidak ada yang mau. Karena memang Dodo sudah melakukan perencanaan untuk melakukan perampokan. F ini kita tangkap di Batam pada hari Senin, tanggal 26 November jam 12.00 dini hari. Kemudian untuk tersangka W alias Dodo, kita lakukan penangkapan di Bagan Sinebak, tanggal 29 November jam 15.00. Kemudian uang 742 juta yang dicuri, yang diambil, dibagi untuk eksekutor sebanyak 500-an. Untuk W alias Dodo 242. Polisi menyita barang bukti uang, sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 unit sepeda motor, 6 butir peluru kaliber 7, pakaian, dan 2 unit handphone. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 9 tahun penjara, serta dijerat Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.